Shalom Jemaat GIF yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bertemu dalam program GIF Menyapa di pagi menjelang siang hari ini. Bersama saya Pastor Valdomiro Siwalete. Kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai pekerjaan kita pada hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang Kau beri buat setiap kami. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya buat setiap kami. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, walaupun kadangkala kami mengikuti jalan keinginan kami sendiri. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah firman-Mu pada pagi menjelang siang hari ini menguatkan setiap kami dan mengubahkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sharing saya pada pagi menjelang siang hari ini, pada hari ini saya akan memberi judul Yesus Pribadi yang Setia. Saya akan ambil dari 1 Korintus 10 ayat 12 dan 13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sudah hampir 1 tahun ini kita mengalami bahwa kita melihat keadaan dunia yang sangat-sangat berubah, di mana dunia makin mengalami yang namanya kehancuran. Dunia akan mengalami dan sedang mengalami dan akan terus mengalami yang namanya ketidakpastian. Sebab ketidakpastian itu pasti terjadi di dalam dunia ini, tapi kepastian yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak yang terjadi yang mungkin saudara dan saya juga alami, bahwa semua umat manusia, baik itu yang kaya, yang miskin, yang tua atau yang muda, kehilangan semuanya. Mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan semua rencana-rencana dan planning-planning yang mereka sudah bangun untuk berapa waktu ke depan. Mereka kehilangan keluarga mereka kehilangan deposito mereka kehilangan semua orang-orang yang mereka cintai. Bahkan mungkin mereka kehilangan kesehatan yang mereka sekarang ini yang terus mereka jaga selama ini. Tapi firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 12, karena itu siapa yang menganggap berdirinya berdiri teguh, biarlah ia berhati-hati agar tidak jatuh. Berarti kita sebagai umat manusia, seteguh apapun kita merasa kita berdiri, sekuat apapun kita, seberapapun yang kita miliki, firman Tuhan katakan bahwa hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Dan kita sudah melihat yang terjadi di sekitar kita. Bahkan saudara pun mungkin mengalami bahwa kekuatan saudara, kekayaan saudara tidak bisa membantu apa yang sedang terjadi terhadap dunia ini. Tapi yang luar biasanya adalah Rasul Paulus katakan di ayat 13, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Prinsip yang pertama yang Rasul Paulus mau katakan bahwa ketika kita mengalami kejatuhan, ketika kita mengalami bahwa kita tidak bisa bersandar lagi dengan apa yang kita miliki sekarang ini, percayalah yang pertama adalah pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Kenapa? Karena bagi Rasul Paulus, pencobaan itu adalah sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan. Bagi Rasul Paulus, pencobaan atau masalah sebenarnya itu bukan sebuah masalah. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah memberikan masalah. Tapi kalau saudara baca dalam Yakobus 1 ayat 13-14 dikatakan begini. Yakobus 1 ayat 13-14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Prinsip yang pertama bahwa Tuhan itu tidak pernah mencobai. Dan Tuhan tidak dapat dicobai. Tetapi ayat 14 dikatakan, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ketika keinginan kita di luar keinginan Tuhan, maka disitulah masalah terjadi. Ketika apa yang kita rencanakan, semua yang kita rencanakan selama ini bukan sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya Pak, tapi sebagai manusia kita punya keinginan, betul.
Saudara dan saya punya keinginan, dan percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan saudara. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan saudara. Secara pribadi saya mau saksikan bahwa seringkali saya hanya memikirkan apa yang menjadi keinginan. Berapa hari kemudian Tuhan memberikan apa yang menjadi keinginan saya. Baru saya pikirkan, belum saya doakan. Percayalah bahwa Dia Tuhan yang tahu keinginan setiap kita. Dia Tuhan yang tahu kerinduan setiap kita. Tapi pernahkah kita memikirkan keinginan dan kerinduan Tuhan dalam hidup saudara, dalam hidup kita, bahwa Tuhan juga punya keinginan, Tuhan juga punya kerinduan, rencananya digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah sekarang ini keinginan saudara yang saudara lakukan tanpa saudara memikirkan keinginan daripada Tuhan? Ketika saudara terus melakukan keinginan saudara dan saudara tidak mengikuti apa menjadi keinginan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara, maka terjadilah masalah dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan keinginan kehendak Tuhan pun, kita akan mengalami banyak halangan dan rintangan. Apalagi ketika kita hanya melakukan apa yang menjadi keinginan dan kerinduan kita, tanpa kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat baik-baik, yang poin pertama bahwa pencobaan ini pencobaan yang biasa. Ketika saudara tahu bahwa keinginan saudara seturut dengan keinginan Tuhan. Ketika saudara tahu bahwa keinginan dan kerinduan saudara selaras dengan keinginannya Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang terjadi sekarang ini yang saudara rencanakan. Mungkin itu hanya keinginan saudara. Dan Tuhan buat semuanya diubahkan sama Tuhan. Supaya mulai sekarang ini bukan keinginan saudara lagi yang terjadi. Tapi mulai belajar untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Di saat-saat sekarang ini, di mana sedang terjadi yang kita lihat sekarang ini dan saudara sedang alami, yang Tuhan mau adalah mulai sekarang kita belajar untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mulai serahkan semuanya. Kita mulai selalu bawa dalam doa, Tuhan, saya punya keinginan seperti ini Tuhan. Tapi biarlah kalau keinginan ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan yang merubahkan. Sehingga apa yang saya pikirkan, apa yang saya rencanakan, itu adalah keinginan Tuhan. Sehingga saudara melihat bahwa sebetulnya yang bukan menjadi masalah akan menjadi biasa. Sebetulnya yang buat saudara itu adalah sebuah masalah. Alkitab katakan itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Saudara akan mengalami mungkin banyak hal dan rintangan yang saudara alami dalam setiap apa yang saudara rencanakan. Tapi percayalah, ketika saudara sedang menjalankan keinginan Tuhan, saudara sedang menjalankan kerinduan Tuhan dalam kehidupan saudara, maka pencobaan-pencobaan itu Rasul Paulus katakan adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Kemudian yang kedua dikatakan seperti ini. Poin yang kedua, sebab Tuhan setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Yang kedua adalah Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia. Setiap pencobaan dan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan jalan keluarnya. Karena Tuhan adalah pribadi yang setia. Oleh sebab itu buat setiap kita, poin yang kedua saya mau bagikan adalah ketika saudara sudah setia melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dan keinginan Tuhan, dari setiap masalah yang terjadi yang Tuhan izinkan terjadi, sebetulnya tujuannya adalah bukan hanya supaya kita diberkati, tapi yang terutama adalah kita memiliki karakter daripada Yesus. Karakter yang ditunjukkan Yesus di dalam ayat ini adalah Dia Tuhan yang setia. Dan Dia mau supaya sebagai anak-anaknya kita memiliki karakter yang setia. Sama seperti Tuhan kita, Bapa kita adalah Bapa yang setia. Setiap kali pencobaan, masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu sebetulnya hanya untuk membuat kita semakin lama, semakin segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus yang kita sembah. Buat setiap kita yang mengalami masalah, saya mau kasih tahu bahwa buat Tuhan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada masalah yang terlalu berat. Karena buat Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita adalah semudah membalikkan tangan. Tapi
yang terutama yang Tuhan mau adalah mari kita semakin lama memiliki karakter seperti Yesus. Yang terutama adalah kita semakin setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun saudara mengalami kehilangan, saudara mengalami hal yang tidak enak, jangan pernah tinggalkan Yesus. Saudara bisa kehilangan apapun, saudara bisa kehilangan barang, saudara bisa kehilangan tujuan, saudara bisa kehilangan keluarga saudara sendiri. Tapi yang terutama adalah jangan sampai saudara kehilangan damai sejahtera. Jangan sampai saudara dan saya kehilangan Yesus. Karena ketika kita kehilangan Yesus, maka kita kehilangan segala-galanya. Tetapi ketika Yesus tetap menjadi bagian hidup kita, ketika kita tetap setia kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan mengalami kehilangan yang utama. Karena Yesus Tuhan yang punya segala-galanya, yang punya kemuliaan, yang punya jalan keluar, tinggal dan tetap setia bersama dengan kita. Oleh sebab itu, poin yang pertama yang tadi saya bagikan adalah tetaplah kita menganggap bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa karena keinginan kita selaras dengan keinginan Tuhan. Dan yang kedua adalah miliki karakter yang seperti Tuhan Yesus, yaitu kita setia karena Dia Tuhan yang setia. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah dibilang seperti ini: pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Oleh sebab itu saudara, biarlah kita terus percaya bahwa ketika kita mengalami masalah atau ujian yang terjadi, Yesus Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Dia sudah menanggung dosa kita. Dia sudah menanggung semua kelemahan dan penyakit kita. Dia sudah menanggung apa yang seharusnya kita tanggung. Bahkan kita seharusnya dihukum di dalam kekekalan di dalam neraka. Tapi Dia sudah tanggung semua dosa dan kelemahan kita di atas kayu salib. Berarti semua pun apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara inginkan, Tuhan pasti akan memberikan kita jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya bersama-sama dengan Yesus dalam kehidupan kita yang sudah terlebih dahulu menanggung segala-galanya. Kita akan menjadi lebih dari pemenang karena kita adalah orang yang dapat menanggung segala-galanya yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita menjadi lebih dewasa di hadapan Tuhan, kita lebih lagi bertumbuh di dalam Tuhan, kita lebih lagi kuat di dalam Tuhan. Biarlah ketiga hal ini yang saya bagikan pada siang hari ini memotivasi buat setiap kita. Yang pertama, biarlah kita terus-menerus berjalan dalam keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan, sehingga kita menganggap bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Yang kedua, kita terus memiliki karakter seperti Yesus. Ingat, setiap masalah dan pencobaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita cuma punya satu tujuan, supaya kita memiliki karakter seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan kita akan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah dan ujian yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Amin.